teman-teman semuanya. Terima kasih ya, hari ini sudah kumpul bareng semua di sini. Kita mau belajar tentang strategi mendapatkan hunian pertama sebelum umur 30. Nah, malam ini kita akan ketemu dengan Pak Erik Hermanto. Beliau adalah seorang Certified Property Analyst dan juga seorang dosen di Panangian School of Property. Beliau juga merupakan komisaris di Abdi Property Indonesia. Nah, jadi ini kita selalu pilih pakarnya ya untuk jadi pembicara di webinar-webinar kita nih. Waktu dan tempat saya persilakan buat Pak Erik, silakan. Bagaimana kita tahu bahwa 3 kebutuhan pokok manusia itu ada pangan, sandang, papan. Kalau pangan sama sandang mungkin semua orang bisa capai ya. Nah, cuman yang sulit itu adalah yang nomor 3, yaitu adalah papan, rumah atau hunian lah bahasanya lebih tepatnya ya. Karena kebutuhan pokok yang ketiga ini yang paling tidak mudah, tantangannya paling besar gitu. Nah, kalau aku ingin perbaikin dari sisi manusianya nih. Bagaimana caranya supaya dia berpikir bisa memiliki rumah. Bagaimana dia memiliki mindset yang ke arah sana. Yang membedakan antara orang sukses dan tidak itu cuma mindset. Yang membedakan orang kaya dan orang miskin itu cuma satu, mindset. Jadi kalau si miskin mentalnya, kalau kamu dapat income itu langsung habis sama biaya-biaya gitu loh. Nah, lalu kemudian kalau mental the middle class gimana? Kalau mental the middle class, kamu dapat income-nya masih berlebih. Sayangnya, dia nggak beliin aset. Mungkin lebih tepatnya, dia beli liabilities yang dia pikir aset. Nah, bagaimana pola pikir si investor? Nah, ini teman-teman, kita harus punya pola pikir si investor nih. Ini keren banget. Jadi kalau kamu punya income, dapat Anda belikan ke aset ya. Nah, lalu kemudian asetnya itu Anda bikin beranak pinak lagi, mengenerate income buat Anda. Hasil daripada asetnya ini memberikan income ini yang membiayai expense kita. Mindset kamu harus berubah dulu kalau kamu mau rubah nasib. Dan kita harus punya satu sikap pembelajaran terus sampai seumur hidup. Karena dunia itu akan selalu berubah terus. What you think, what you become. Apa yang kamu pikirkan, itulah kamu akan menjadi seperti itu. Kalau kamu berpikirnya, rumah itu mahal, rumah itu waktu yang jangka panjang, nanti setelah menikah baru mikir, nah itu kurang tepat juga tuh. Jadi justru dipikirin dari sekarang. Karena si hunian ini harganya besar, makanya kita mesti pakai jurus kendaraan kecil sama kendaraan besar. Saya masukin hunian ini sebagai konsepnya kendaraan besar, ya. Untuk menuju ke kendaraan besar, nah ini kita perlu yang namanya kendaraan kecil dulu nih. Nah, kendaraan kecil ini aku kasih nama Demfun. Demfun ini sesuai dengan artinya, jadi ini dana bendungan. Jadi ini makanya ini konsepnya gini, kita kumpulin uang kecil, terus sampai dibendung sampai gede. Nah ini dari sini baru kita bisa langkah menuju ke kendaraan besar. Nah kendaraan kecil ini salah satunya adalah emas. Nah, setelah kamu punya kendaraan kecil, kamu Demfun kamu tadi sudah cukup, ya, sudah cukup besar, kamu udah punya DP-nya. Oke, sekarang kamu udah siap nembak nih, kamu udah siap mengalirkan air di bendungan kamu, ya, untuk membeli rumah atau apartemen. Ini secara KPR ya. Either kamu beli primary atau kamu beli secondary. Jadi yang pertama kali itu langkahnya adalah kamu deal dulu harga dengan penjual ataupun developer. Lalu kemudian yang kedua, pajak pembeli dan penjual biasanya bayar masing-masing. Jadi ini tergantung dari negosiasi lagi ya. Ini nggak ada aturan yang baku. Biaya notaris tergantung negosiasi juga. Bisa ditanggung pembeli atau biasanya dibagi 2 dengan pihak penjual. Lalu jika menggunakan KPR, maka biasanya jangka waktu pelunasannya itu 1 bulan sampai 2 bulan, terhitung dari sejak serah terima fotokopi sertifikat. Yang berikutnya, jika sudah menggunakan KPR, lalu kemudian SP3K-nya keluar, ya, surat penegasan persetujuan penyediaan kredit. Nah, maka pihak penjual harus menyerahkan sertifikat asli
IMB, PBB asli, dan dokumen terkait lainnya kepada notaris yang ditunjuk oleh bank. Lalu yang keenam, pihak pembeli dan penjual membayar pajak masing-masing dan menunggu validasi pajak. Nah, setelah validasi pajak, baru menentukan tanggal akad kredit, pihak pembeli dan penjual ketemu, dan tanda tangan, ya sah gitu ya. Nah, setelah akad, baru dilanjutkan dengan serah terima unitnya, ya baik itu unit rumah ataupun apartemen. Nah, untuk pihak pembeli, ingat nih, kadang-kadang suka lupa, mintakan ke pihak notarisnya atau banknya untuk BPHTB asli, lalu perjanjian kredit asli dari banknya, terus kopi AJB, terus juga kopi sertifikat yang sudah balik nama kamu. Nah, lalu ada kopi HT juga. Nah, lalu ada kopi PBB, kamu mintakan juga, lalu ada kopi EB, kamu juga mintakan. Nah, kalau kamu untuk pihak penjual, dokumennya berarti diminta PPH-nya sama salinan AJB. Pertama, Anda harus hitung dulu di biar Anda. Lalu setelah itu gunakan financial calculator, ya, download apps-nya. Lalu kemudian ambil tenor 15-20 tahun. Kenapa harus 15-20 tahun gitu loh? Supaya cicilan jadi kecil. Lalu kemudian pada saat kamu ajukan satu KPR, jangan cuma satu bank doang, ya. Ajukan sekaligus langsung ke 3 bank minimal. Lebih banyak lebih bagus, mau 5 bank juga boleh. Kenapa? Agar bisa memberikan plafon maksimal. Jangan takut keluar biaya taksasi atau appraisal yang lebih mahal. Chance kamu untuk lolos KPR itu akan lebih besar karena kamu mengajukannya ke 3 bank. Nah, lalu kemudian jika Anda karyawan, pastikan Anda sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Pun jika Anda pindah kerja, pastikan surat keterangan kerjanya itu bersambung ya. Kalau Anda wirausaha, pastikan Anda memiliki mutasi rekening yang bagus ya dalam 6 bulan terakhir dan memiliki lokasi fisik usahanya jelas serta jumlah karyawannya juga memadai. Lebih baik invest plus kontrak atau better beli rumah. Kalau invest sama kontrak berarti belum punya rumahnya ya berarti ya. Nah, jadi ini tergantung balik ke goalnya kita masing-masing lagi gitu ya. Tujuannya kamu apa dulu sih ya? Kalau misalnya maunya beli rumah buat tinggal, ya udah berarti objektifnya ke sana. Tapi kalau tujuan kamu, oke, aku masih single nih, mendingan aku beli satu properti yang bisa disewain 5 juta per bulan, lalu kemudian aku tinggal ngekos sendirian juga nggak masalah. Aku masih single, aku ngekos misalnya 1 juta sebulan, ya berarti aku masih spread, selisihnya ada 4 juta. Ya kalau mendingan kayak begitu ya mendingan kamu invest dong, terus kamu kontrak atau kamu ngekos gitu loh. Pertimbangan memilih lokasi, strategis atau tidak, untuk dijual lagi gimana. Nah ini pertanyaannya yang benar adalah kamu beli properti itu untuk tinggal atau untuk invest dulu. Itu harus jelas dulu karena cara mainnya beda. Kalau kamu buat tinggal, ya berarti itu preference. Kalau dijual lagi gimana? Dijual lagi sebenarnya properti itu nggak harus selalu dijual sih. Tetapi prinsipnya adalah yang penting ketika kamu beli properti itu apapun, pastikan ada yang tinggal di lokasi sana. Kalau ada yang tinggal di sana, sudah pasti bisa dijual kembali. Last quotes. We don't have to be smarter than the rest. Kita nggak perlu harus lebih pintar dari yang lain. Ya ini si Warren Buffett, Om Warren Buffett ngomong kayak gitu. Dia bilang, we have to be more disciplined than the rest. Kita hanya perlu untuk menjadi lebih disiplin, ya dibanding yang lain. Disiplin menabung, disiplin menyisihkan, disiplin beli LM, disiplin dalam menunda kesenangan. Nah, itu bisa nggak kayak begitu?